Tema BKSN kita dalam pertemuan keempat ini adalah Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Tujuannya adalah para remaja menyadari keberadaan mereka sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu anggota gereja. Para remaja melaksanakan hidup sebagai anggota gereja dengan bercermin pada pola hidup jemaat perdana. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah berkenan memanggil kami anak-anak-Mu dan mempersatukan kami lewat baptisan suci. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini, kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Kami mohon, bukalah kiranya hati kami untuk terbuka mendengarkan bisikan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengencam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, mari kita bertanya dalam diri masing-masing. Apa yang orang Yahudi lakukan setelah mendengar khotbah Petrus? Apa yang diharapkan Petrus dari mereka? Kebiasaan-kebiasaan baik apakah yang dilakukan oleh jemaat di Yerusalem? Bagaimana kita bisa meneladan cara hidup jemaat perdana? Orang-orang Yahudi setelah mendengar khotbah Petrus menjadi terbuka hatinya dan bersedia untuk menerima Yesus. Mereka datang kepada Petrus dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ini adalah suatu sikap baru setelah sebelumnya mereka selalu berusaha untuk menolak Yesus dan juga membenci pengajarannya. Kesediaan mereka untuk percaya kepada Yesus juga merupakan suatu bentuk keterbukaan untuk menerima karya keselamatan Allah yang dinyatakannya lewat putranya Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, kepada mereka, Petrus menunjukkan jalan pertobatan dan perubahan pola pikir. Dari pola pikir lama yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, kepada pola pikir baru yakni mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Pertobatan adalah jalan mengatasi krisis yang melanda mereka selama ini. Sebab dengan ketertutupan mereka, karya keselamatan Allah tidak dapat mereka terima. Ketertutupan atau dosa membuat mereka terasing dari komunio sebagai anak-anak Allah. Ketertutupan membuat mereka mengalami krisis hidup dan krisis identitas di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka, pola pikir baru yang Petrus tawarkan adalah jalan pertobatan dari semua pola pikir lama itu. Dengan itu, mereka dapat menemukan kembali identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk menerima keselamatan dari Bapa. Saudaraku terkasih, dari jemaat perdana kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita imani, maka kita harus mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan itu dapat kita peroleh dari membaca kitab suci, mendengarkan khotbah di gereja, dan dari pelajaran agama di sekolah. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Kita juga perlu sering berkumpul dengan teman-teman, bukan hanya sekedar hura-hura, tetapi juga perlu saling memperhatikan, saling mengasihi, peduli satu sama lain. Seperti Kristus sendiri telah mengasihi semua orang, kita pun saling mengasihi. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa. Kita perlu juga berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan Ekaristi bersama. Setiap perayaan Ekaristi merupakan kesempatan kita untuk bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Yang keempat, kita perlu juga saling berbagi. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak saja memperhatikan diri sendiri, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan teman-teman lain, seperti membantu teman yang berkekurangan. Bukan hanya sekedar memberi bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga dengan membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran dan juga kesulitan lainnya. Yang kelima, berbagi sukacita bersama dengan orang lain. Saudaraku yang terkasih, dengan cara hidup yang demikian akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk menggabungkan diri dalam persekutuan kita sebagai murid-murid Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus anak Allah yang bertahta di surga, sebentar lagi kami akan belajar ya Tuhan. Semoga ya Tuhan pelajaran yang diberikan oleh guru kami, semoga kami dapat
menghayati dan dapat kami tanamkan di dalam pikiran kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau juga melindungi guru-guru, kepala sekolah, dan staf pegawai yang di sekolah ya Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajari kami dengan baik ya Tuhan. Dan semoga ya Tuhan, lindungi juga kedua orang tua kami di mana mereka berada ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ampunilah dosa yang kami perbuat jika disengaja ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.